Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengira bahwa penghuni neraka hanyalah manusia dan jin. Padahal, di dalamnya terdapat makhluk lain, bukan manusia, bukan jin, tapi makhluk yang diciptakan dari api untuk menjadi bagian dari azab itu sendiri. Di dalam neraka, api bukan sekadar panas. Ia hidup, bergerak, dan memiliki bentuk. Setiap bara memiliki tugas, dan sebagian darinya menjelma menjadi makhluk-makhluk yang tak pernah mati. Mereka diciptakan bukan untuk hidup seperti manusia, tetapi untuk menjalankan perintah, menyiksa dan membalas. Tidak makan, tidak tidur, tidak mati, karena mereka sendiri adalah bagian dari api itu. Dalam riwayat disebutkan, neraka memiliki makhluk-makhluk yang mengerikan. Mereka adalah bentuk azab yang Allah ciptakan sebagai bukti keadilannya. Setiap dosa manusia akan menemukan wujud balasannya. Dan sebagian balasan itu mengambil rupa sebagai makhluk dari api. Mereka hidup di tempat yang tak mengenal siang dan malam, menunggu perintah, dan tak pernah berhenti melaksanakan azab yang ditetapkan atas penghuni neraka. Ular neraka. Di antara makhluk neraka yang paling menakutkan adalah ular neraka, yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai Hiyah Anar, ular api yang diciptakan dari bara neraka jahanam. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di neraka terdapat ular-ular sebesar leher unta dan kalajengking sebesar bagal, keledai besar. Mereka menggigit dan menyengat penghuni neraka, dan jika ular itu menggigit salah satu dari mereka, maka rasa sakitnya akan dirasakan selama 40 tahun." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi. Ular-ular itu bukan seperti di dunia. Tubuhnya bukan dari daging, tapi dari api cair. Matanya menyala seperti bara merah, dan setiap gigitan bukan hanya luka, tapi azab yang menembus tulang. Para ulama menjelaskan, ular-ular ini bukan hanya simbol, melainkan makhluk nyata yang Allah ciptakan dari panasnya neraka untuk menambah rasa sakit penghuni jahanam. Setiap kali mereka menggigit, api yang menyala di tubuh manusia akan semakin membakar dari dalam. Ada riwayat lain yang menggambarkan bahwa ular-ular ini dikhususkan untuk orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, "Barang siapa yang diberi oleh Allah harta lalu tidak menunaikan zakatnya, maka harta itu akan dijadikan seekor ular besar yang botak kepalanya, karena banyak racun, lalu melilitnya di hari kiamat. Ular itu akan menggigit pipinya dan berkata, 'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, harta yang disimpan dengan serakah di dunia, berubah menjadi ular yang menggigit di akhirat. Ular itu bukan hewan asing, tapi hasil dari perbuatan manusia sendiri. Maka, ular neraka adalah bentuk keadilan Allah yang paling tajam. Orang yang menolak mengeluarkan sebagian kecil rezekinya di dunia, akan dikejar oleh harta itu dalam bentuk ular yang tak pernah mati. Dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan, ular-ular neraka itu tidak bisa dimatikan. Mereka hidup untuk menyiksa, dan mereka tidak pernah lelah seperti penghuni neraka yang tak pernah mati. Makhluk ini akan mengejar orang yang sombong, yang membanggakan harta dan kekuasaannya, dan menggigitnya tanpa ampun. Setiap gigitan tidak hanya membawa rasa sakit, tapi juga penyesalan yang membakar. Dan setiap kali ular itu pergi, tubuh manusia kembali utuh, agar bisa digigit lagi. Begitulah cara neraka bekerja, bukan untuk menghabisi, tapi untuk mengabadikan penderitaan. Ular-ular neraka menjadi simbol dari keserakahan dan kesombongan, dosa yang menjadikan manusia buta terhadap kebenaran. Mereka menggigit bukan karena marah, tapi karena diperintah. Mereka adalah saksi azab,
bukan pelaku kebencian. Dan di antara panas yang membara itu, terdengar suara mendesis. Suara ular-ular yang diciptakan untuk satu tujuan. Menggigit hati yang tak pernah mau tunduk di dunia. Kalajengking neraka, sengatan dosa yang tak pernah reda. Jika ular neraka menggigit dengan racun keserakahan, maka kalajengking neraka menyengat dengan bisa dosa yang tak disesali. Dalam riwayat Sahih disebutkan bahwa neraka dipenuhi kalajengking sebesar bagal, ekornya menjulang seperti tombak, dan setiap sengatannya menembus tubuh hingga ke tulang. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di neraka terdapat kalajengking sebesar bagal. Ia menyengat penghuni neraka, dan jika seseorang disengat olehnya, ia akan merasakan sakitnya selama 40 tahun." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kalajengking di dunia sudah menyakitkan, tapi di neraka, satu sengatan bukan hanya membakar kulit, melainkan menyalakan seluruh tubuh. Bisa itu bukan racun kimia, tapi api murni dari jahanam. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menafsirkan, kalajengking itu adalah makhluk dari api, diciptakan untuk menghukum orang-orang yang dahulu menyakiti sesamanya dengan lidahnya. Mereka yang senang mencaci, memfitnah, dan menyakiti orang beriman dengan kata-kata akan menghadapi sengatan kalajengking ini, sengatan yang datang dari mulut dosa mereka sendiri. Dan setiap kali tubuh mereka hangus, Allah kembalikan seperti semula. Begitu terus, tanpa akhir, karena dosa yang menyengat di dunia akan dibayar dengan sengatan yang lebih pedih di akhirat. Kalajengking neraka bukan hanya pengingat azab, tapi lambang lidah manusia yang tidak dijaga. Setiap sengatan adalah balasan atas kata-kata yang dahulu melukai hati orang lain. Begitulah keadilan Allah, setiap luka akan dibalas dengan luka. Anjing penjaga neraka, makhluk api di pintu jahanam. Di antara penghuni neraka yang paling ditakuti bukanlah manusia, tapi makhluk yang menjaga pintunya, anjing-anjing penjaga neraka, makhluk api yang berdiri di bawah komando malaikat Zabaniyah. Dalam beberapa riwayat, disebut bahwa neraka memiliki 7 pintu, dan di setiap pintu terdapat penjaga yang bentuknya berbeda. Sebagian ulama menafsirkan penjaga itu termasuk makhluk api berbentuk anjing, yang melolong dari dalam bara, menunggu perintah untuk menyeret pendosa ke dalam. Dalam kitab Sifatun Nar karya Ibn Abi Dunya disebut, ketika pintu neraka dibuka, keluarlah suara seperti lolongan anjing dan raungan singa yang membuat para malaikat pun gemetar. Anjing-anjing itu tidak seperti hewan dunia. Tubuh mereka tersusun dari api merah dan hitam, napas mereka menyala, dan tatapan mereka bisa membakar pandangan. Mereka menjaga batas antara dunia azab dan puncak kehancuran. Beberapa ahli tafsir mengatakan, makhluk ini adalah simbol dari nafsu yang buas, yang di dunia dilepaskan tanpa kendali. Di akhirat, nafsu itu kembali dalam bentuk nyata, menjadi anjing yang menunggu tuannya sendiri. Anjing-anjing penjaga ini menyeret orang yang gemar menindas, pemimpin yang zalim, dan mereka yang hidup dengan kerakusan. Dan ketika mereka menyalak, bumi neraka bergetar, api menyembur dari lidah mereka, menyambut manusia yang pernah menolak kebenaran. Allah berfirman, "Dan bagi mereka penjaga-penjaga yang keras dan kasar, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini bukan hanya tentang malaikat, tapi juga makhluk-makhluk penjaga lain yang Allah ciptakan untuk menegakkan perintahnya. Anjing-anjing neraka tak mengenal belas kasihan. Mereka bukan hewan liar, tapi makhluk yang diciptakan dengan satu tujuan: menjaga keadilan Allah tetap hidup di dalam api. Burung api neraka.
sayap dari bara. Dalam salah satu tafsir klasik disebutkan bahwa di dalam neraka terdapat burung-burung besar yang diciptakan dari api, mereka disebut Tair Anar, makhluk yang terbang di antara lautan api, memakan tubuh penghuni neraka, lalu tubuh itu kembali utuh untuk dimakan lagi. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa burung-burung ini adalah bagian dari malaikat azab, makhluk yang diberi bentuk seperti burung agar dapat melayang di antara lembah neraka, membawa bara panas dan memindahkan azab dari satu tempat ke tempat lain. Bayangkan seekor burung sebesar gunung, bersayap api, dan setiap kali mengepakkan sayapnya, semburan bara keluar seperti badai merah. Mereka tidak berteriak, tidak bersuara, tapi kehadirannya membuat seluruh penghuni neraka gemetar. Dalam riwayat yang disebut dalam Syarh Asy-Syirah, dijelaskan bahwa makhluk-makhluk seperti burung itu akan menghampiri orang yang gemar bersenang-senang dalam maksiat, yang di dunia hidup hanya untuk hiburan dan syahwat. Mereka berkata, "Engkau dahulu hidup dengan sayap kesenangan, maka kini rasakan sayap api yang kau pilih." Burung-burung api neraka bukan sekadar simbol. Mereka adalah bentuk balasan atas waktu yang dihabiskan tanpa ibadah, untuk mereka yang terbang bebas dari aturan Allah. Kini mereka dikepung oleh makhluk bersayap bara, yang setiap kepakannya menebarkan panas 1000 kali lipat dari api dunia. Rasulullah bersabda, "Api kalian ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan panas itu dikalikan 70, lalu dijadikan sayap, lalu mengepak di atas kepala. Itulah burung-burung neraka, makhluk yang menandakan bahwa kenikmatan tanpa iman akan berakhir dengan kesengsaraan tanpa akhir. Lembu bertanduk neraka, makhluk penanduk dari api. Di antara makhluk neraka yang disebut dalam banyak riwayat, ada yang berbentuk lembu besar bertanduk api. Dalam tafsir dan kisah-kisah azab, lembu ini diciptakan sebagai bentuk balasan bagi manusia yang dulu sombong, keras kepala, dan menolak tunduk, seperti hewan yang menanduk tanpa arah, tapi penuh keangkuhan. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya hak-hak akan diberikan kepada yang berhak pada hari kiamat, sampai-sampai seekor kambing yang tidak bertanduk akan menuntut kepada kambing yang bertanduk yang telah menanduknya." Hadis riwayat Muslim. Jika di dunia Allah menegakkan keadilan di antara hewan, maka bagaimana mungkin manusia lolos dari pertanggungjawaban? Hadis ini menjadi dasar pemahaman ulama bahwa makhluk bertanduk juga akan hadir dalam neraka, bukan karena dosa mereka, tapi karena menjadi alat keadilan Allah. Dalam penjelasan Ibn Katsir, disebut bahwa lembu-lembu neraka adalah makhluk dari api yang akan menanduk penghuni neraka sesuai jenis dosanya. Yang sombong akan ditanduk dengan tanduk bara di dada. Yang angkuh akan diseruduk di kepala. Dan setiap tandukan akan menembus tubuh hingga luluh menjadi abu, lalu tubuh itu dikembalikan untuk diseruduk lagi. Mereka tidak memiliki amarah, tidak memiliki belas kasih. Mereka menanduk sebagaimana perintah yang tertulis dalam Lauh Mahfuz. Setiap dosa memiliki bentuknya di hari pembalasan. Maka lembu bertanduk neraka adalah perwujudan sifat keras hati dan kesombongan manusia. Mereka menanduk sebagaimana manusia menolak tunduk di dunia. Dan di setiap tanduknya, ada keadilan Allah yang tidak bisa dihindari. Hewan yang menuntut balas, saat binatang menjadi saksi. Bab ini adalah yang paling mengguncang, karena bukan hanya makhluk neraka yang menyiksa manusia, tetapi juga hewan-hewan dunia yang dahulu dizalimi manusia akan menuntut balas. Rasulullah bersabda, "Hak-hak akan diberikan kepada yang berhak pada hari kiamat, sampai kambing yang tidak bertanduk akan dibalas karena ditanduk oleh kambing yang bertanduk."
Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan Allah meliputi semua makhluk, bahkan hewan yang tampak lemah sekalipun. Ulama menjelaskan, setiap hewan yang pernah disiksa, dipukul, kelaparan, atau disembelih tanpa hak, akan diberikan kemampuan bicara pada hari kiamat. Mereka akan berdiri di hadapan Allah, lalu berkata, "Ya Rob, Engkau adil, dan aku menuntut balasan atas yang menzalimiku." Hewan itu akan membalas perbuatan manusia, bukan dengan kebencian, tapi sebagai bagian dari keputusan Allah. Dan setelah keadilan ditegakkan, semua hewan itu akan dijadikan debu. Lalu orang kafir berkata, "Aduhai, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu menjadi tanah." Quran Surah An-Naba, ayat 40. Namun bagi mereka yang beriman, ayat ini bukan sekadar ancaman, tapi peringatan yang membangunkan hati. Bahwa di hadapan Allah, tidak ada makhluk yang sia-sia. Bahkan seekor semut, burung, atau anjing pun bisa menjadi saksi, dan menuntut atas kezaliman yang dilakukan manusia. Hewan-hewan penghuni neraka bukan sekadar kisah menakutkan, tapi peringatan keras tentang keadilan Allah yang sempurna. Mereka diciptakan bukan karena dosa mereka sendiri, melainkan sebagai manifestasi dari dosa manusia. Ular, kalajengking, anjing, burung api, lembu bertanduk, dan hewan yang menuntut balas, semuanya adalah saksi atas perbuatan manusia yang menolak rahmat dan menebar kezaliman. Dan pada hari ketika manusia menjerit memohon mati, mereka, makhluk-makhluk itu, tetap hidup, tetap menjalankan tugasnya. Karena mereka adalah bagian dari api yang tak pernah padam.